Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para santri yang juga kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa sama-sama hadir di masjid yang mulia ini untuk sama-sama belajar. Dan tema yang akan dibahas adalah tadabbur dari surat Al-Kahfi, dan ayatnya yang dibahas insyaallah mengambil ayat yang menjadi kelanjutan dari bahasan sebelumnya di surat Al-Kahfi. Ayatnya ayat ke-70, ayat ke-70, yaitu firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Qala, dia berkata, maksudnya yang berkata ini adalah Khidir, fa inittaba'tani, jika kamu mengikuti saya, fala tas'alni an syai'in, maka jangan tanya saya, ya, maka jangan kamu menanyakan kepadaku an syai'in, tentang sesuatu apapun, hatta, sampai uhditsa laka minhu dzikra, sampai aku sendiri yang menerangkan kepadanya, ya, sampai aku sendiri yang menerangkan kepadanya. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini, surat Al-Kahfi, ayatnya ayat ke-70. Nah, apa hubungannya dengan adab menuntut ilmu? Ini yang nanti akan kita singgung bersama, kita akan bahas bersama. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan pilih satu ayat saja, tetapi kita akan coba gali, coba ulas, coba kita pelajari hal-hal yang terkait dengan ayat yang ada di hadapan kita ini. Nah, ini yang terkait dengan ayat ke-70. Sekarang kita lihat sama-sama, baru nanti kita coba cermati. Di sini ayat ini menjelaskan tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Pembahasan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa Nabi Musa alaihissalam jauh-jauh dari tempat tinggalnya pergi ke tempat Nabi Khidir berada alaihissalam dan mau belajar, padahal Nabi Musa itu lebih senior. Nabi Musa itu lebih tinggi kedudukan dan derajatnya dibanding Khidir alaihissalam. Dan itu pernah kita sampaikan, itu menunjukkan jadi pelajaran bagi kita bahwa belajar itu jangan merasa bahwa kita ini sudah pinter terus nggak mau belajar pada junior. Kadang-kadang kita ini kan mendapati guru kita bisa jadi lebih junior dari kita. Lebih junior itu bisa lebih muda usianya dari kita, atau mungkin lebih rendah ilmunya dari kita pada bidang tertentu, pada bagian tertentu. Nah, ini yang dinamakan junior. Bisa jadi misalnya gini, pada bidang tafsir kita lebih pintar, lebih menguasai, tetapi pada bidang hadis beliau lebih mumpuni. Maka kita belajar, karena ilmu itu saking luasnya, saking banyaknya bahasan, maka ilmu itu bisa masuk kemana-mana dan ilmunya bisa macam-macam, ya. Ilmunya bisa beragam dan macam-macam. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan orang itu bisa dikatakan sebagai muhaddis kalau mau belajar kepada orang yang lebih junior dari dirinya, seumuran atau selevel, setara dengan dirinya, dan yang lebih senior dari dirinya. Artinya mau belajar dengan 3 jenis orang. Dan kita semua ini pasti akan menemukan seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan belajar pada orang salah satunya dari 3 itu.
lebih senior, seumuran atau junior. Itu kalau umur. Ada orang yang mungkin kita anggap lebih pintar, ada yang kita anggap sama, dan ada yang mungkin kita anggap ilmunya di bawah kita. Tetapi yang kita anggap ilmunya di bawah kita pun belum tentu dalam segala hal ilmunya lebih rendah dari kita. Berapa banyak orang-orang yang lebih muda usianya tetapi lebih tua ilmunya. Nah, ini pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat di sini dialognya antara Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Dialognya ini kalimat yang disampaikan oleh Khidir. Qala fa init taba'tani, jika kamu mengikutiku. Ya, jika kamu mengikutiku. Artinya jika kamu mengikutiku ini maksudnya apa? Karena sebelumnya Nabi Musa alaihissalam minta izin kepada Khidir alaihissalam, minta izin untuk ikut belajar. Dan cara belajarnya dengan model ikut bersama, dengan kalau istilah sekarang orang Jawa mengatakan ngintili. Ikut ketika sang guru pergi ke satu tempat, dia juga ikut pergi ke tempat itu. Kemudian belajar dari gurunya, bukan hanya berada di satu tempat tapi pergi ke tempat yang lain, membersamai dari awal sampai akhir, atau membersamai dalam waktu yang lama, membersamai dalam waktu tertentu. Nah, ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Tentu tidak selama seumur hidup, Nabi membersamai dalam waktu tertentu. Nah, model belajar seperti ini di zaman sekarang itu dikenal dengan nama atau dengan sistem namanya mulazamah. Ya. Namanya mulazamah. Mulazamah itu murid ngintili, belajar langsung pada gurunya dan menyerap langsung dari gurunya banyak hal. Bukan cuma di kelas. Bukan cuma di kelas, ya. Tapi di luar kelas juga. Jadi belajarnya bukan hanya pada saat berada di ruang kelas ketika menyampaikan materi, tapi juga pada saat ketika berada di luar kelas. Misalnya pada saat berjalan dari ruang kelas keluar misalnya ke asrama, ke masjid, atau ke tempat yang lain. Kemudian sambil duduk, berdiri, berjalan, itu adalah bagian dari cara sistem mulazamah. Jadi belajarnya tidak hanya berada di dalam kelas. Misalnya nanti pada saat duduk lalu makan, maka belajar adab-adab makan itu langsung dipraktikkan dari makanan yang dikonsumsi, juga cara makannya. Karena dari cara makan nanti terlihat ketika makan dengan tangan kanan apa tangan kiri. Mungkin sebagian merasa itu sesuatu yang biasa, tapi bagi murid ini sesuatu yang penting dan bisa jadi dianggap luar biasa. Maka menjadi pembelajaran yang sangat merugikan bagi santri kalau gurunya ngasih contoh yang tidak baik. Meskipun dikasih materi, dikasih pelajaran, tapi gurunya memberikan contoh yang tidak baik, maka sang murid akan dirugikan karena melihat contoh yang tidak baik. Kita mendengar ada ungkapan sejak dulu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, bayangkan kalau seandainya gurunya, ustadznya, ustadzahnya ketika makan selain tangan kanan juga tangan kiri. Contoh tangan kiri apa? Kalau makan gorengan. Makan gorengan misalnya makan mendoan. Makan mendoan tapi ada lomboknya. Nah, lomboknya dipegang pakai tangan kiri. Akhirnya santri belajar, oh ternyata makan tuh bisa juga dengan tangan kiri. Nah, itu merusak.
Akhirnya santri jadi tahu dari gurunya, tapi tahu yang salah, yang keliru. Dia melihat bahwa gurunya makan dengan tangan kiri, meskipun yang dimakan benda kecil, yaitu cuma lombok. Ya. Tapi kan jadinya akhirnya jadi belajar, oh ternyata makan itu ya bisa kanan kiri. Nah itu jadi pelajarannya. Padahal yang diajarkan dan bahkan hadisnya jelas, jangan sekali-kali makan dengan tangan kiri karena setan. Membayangkan kalimatnya, karena setan makan dengan tangan kiri. Ya. Dan tidak ada pengecualian bahwa kalau makanannya kecil, misalnya lombok, ya rapopo, ya. Nggak ada begitu, tetap nggak boleh. Terus kalau pakai makan selain lombok tadi, misalnya selain gorengan, kalau makan makanan tertentu lalu makan kerupuknya tangan, nah ini juga masuk. Makan kerupuknya juga tangan kiri. Nah ini santri akan mendapatkan sesuatu yang langsung terlihat di depan matanya. Inilah yang dinamakan belajar dengan mengajarkan kehidupan. Maka ada namanya fikih kehidupan. Oleh karena itu dalam sistem mulazamah, selain materinya, ya, selain materinya memang harus disiapkan dengan baik, juga keseharian sang ustadzah juga penting. Karena yang diajarkan bukan cuma yang diucapkan, tapi juga yang dipraktekkan. Duduknya, berjalannya, sampai dengan cara berpakaiannya. Makanya di beberapa lembaga pendidikan, kalau melihat ada santri yang bermasalah, salah satu yang dicek adalah ustadzahnya. Bisa jadi masalahnya di ustadznya atau salah satu ustadznya. Misalnya ini cara atau proses yang dilakukannya. Misalnya gini, kita kok mendapati ada santri yang ngerokok, itu langsung pertama kali yang dicek adalah semua ustadznya. Kalau ada satu saja ustadz yang ngerokok, itu sudah cukup untuk menjadi alasan bahwa santri ini melakukan perbuatan tersebut bisa jadi bukan karena seluruh ustadznya, tetapi satu saja. Cukup satu. Padahal ustadznya ada 100, tapi cuma satu. Nah yang ditiru yang satu ini. Nah yang namanya santri kadang-kadang niru itu, yang ditiru pokoknya yang ada di depannya. Yang di depannya yang melakukan itu yang ditiru. Itu sebabnya kita di pesantren Al-Madinah ini tidak membenarkan bukan cuma semua ustadz, sampai santri ngerokok, kemudian penggunaan handphone, kemudian nanti ada lagi penggunaan alat-alat semacam handphone, ya mau namanya tablet, namanya ibu-ibu tahu tablet ya Bu ya? Tabletnya bukan obat ya Bu ya? Bukan tablet obat yang untuk diminum ya, bukan sirup, tablet ya, tapi ini alat-alat yang berhubungan dengan handphone, tablet, iPad, iPhone, laptop dan sejenisnya. Apakah nggak boleh menggunakan itu? Kalau itu digunakan pada waktu pembelajaran untuk kepentingan tertentu, iya. Tapi apakah itu dipersilahkan digunakan di waktu bebas? Tidak. Kenapa? Karena sudah terbukti berdasarkan riset yang kita baca, berdasarkan penjelasan dari beberapa pakar psikologi, bahwa alat-alat itu mengganggu proses belajar. Sekarang ini kita dapatkan informasi dari beberapa psikolog bahwa di Eropa sendiri beberapa SMP, SMA itu sudah mulai memberlakukan tidak boleh membawa handphone. Dan mereka teliti yang tidak membawa handphone itu bisa lebih fokus daripada yang membawa handphone. Nah ini berlaku juga untuk yang pengajian seperti ini. Pengajian buka HP deh.
Ya, pengajian buka HP, terus pengajian sambil buka HP nekan-nekan tombol yang ada di handphone. Ini membuat tidak bisa fokus. Ya, tidak bisa fokus. Nah, kenapa? Karena memang harusnya tidak disibukkan dengan hal-hal yang mengalihkan perhatian. Nah, handphone itu termasuk alat yang sangat kuat mengalihkan perhatian. Maka akhirnya tidak dibenarkan penggunaannya. Nah, kita tidak mempersoalkan bahwa handphone kan bisa digunakan untuk yang baik. Iya, itu nanti penggunaannya pada waktunya. Tetapi penggunaan yang tidak pada waktunya ini tidak dibenarkan. Maka ada pembatasan penggunaan handphone. Apa nggak boleh telepon orang tua? Ya, ada waktunya. Ada apa nggak boleh nanti video call dengan bapak dan ibunya? Ada waktunya. Tetapi tidak diberikan kesempatan di setiap saat lalu boleh menggunakan handphone. Nah, ini alasannya. Jadi bayangkan negara-negara yang tidak menggunakan syariat Islam, mereka melakukan penelitian dampak atau akibat dari penggunaan handphone dalam pembelajaran. Dan sebelumnya kita sudah melihat orang kalau pegang handphone itu cenderung kecanduan, ya. Cenderung kecanduan. Ya, makanya kalau orang menggunakan handphone biasanya pada waktu-waktu tertentu memang harus dipaksakan untuk dihentikan. Dipaksakan harus dihentikan supaya apa? Supaya tidak perhatiannya beralih ke yang ada di handphone. Nah, kembali ke bahasan kita. Jadi ini yang dikaitkan dengan pembahasan yang berhubungan dengan mulazamah. Jadi sekarang kita lihat di sini apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini? Karena ini tadabbur berbicara tentang adab. Khidir alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, qala fa inittaba'tani, jika kamu ingin mengikutiku, fala tas'alni an syai'in, maka jangan kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Ini surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-70. Sekarang kita jelaskan apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini. Yang pertama, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah bahwa jika seorang guru, seorang ustadz, seorang ustadzah, seorang dosen ataupun seorang pengajar apapun levelnya, melihat ada yang maslahat darinya, ada maslahat, ada kebaikan yang ada pada kegiatan belajarnya, maka boleh dan dibenarkan untuk melarang sesuatu. Saya ulang lagi. Jadi seorang guru, ustadz, ustadzah, pengajar itu boleh melarang sesuatu kalau dilihat ada maslahatnya. Termasuk contoh maslahat adalah tadi handphone. Kita sepakat bahwa kita ini kalau mau, apalagi yang dewasa, mau pakai handphone nggak ada masalah. Tapi apakah penggunaan handphone pada saat belajar itu cocok? Apakah penggunaan handphone pada saat belajar itu pas? Apakah itu maslahat atau sebaliknya tidak maslahat? Kalau tidak maslahat berarti sebaiknya handphonenya dilarang pada saat apa? Belajar. Sekarang ini kadang-kadang sampai ada di beberapa masjid imam sebelum mengawali sholat atau pada saat Jumatan sebelum khutbah Jumat, kadang-kadang ada MC yang menyampaikan pengantar kepada jamaah, lalu menyampaikan kepada jamaah yang hadir, dimohon untuk mengisi soft terdepan terlebih dahulu. Kemudian ada kalimat berikutnya, bagi yang membawa handphone. Jadi ada tambahan informasi itu.
Kenapa? Karena sudah terbukti ada yang ketika Jumatan buka handphone. Ketika khutbah Jumat buka handphone. Jadi ketika khatib sedang khutbah, ada yang buka handphonenya letakkan di lantai, kemudian sambil tangannya gerak-gerakkan. Kepalanya apa? Nunduk ke arah handphonenya. Ya, nunduk ke arah handphonenya. Nah, ini yang kita saksikan, dan ini dibenarkan ketika ada maslahatnya, maka boleh, bisa dilakukan oleh MC sebelum memulai atau dilakukan oleh khatib. Khatib boleh menegur ketika misalnya ada jamaahnya yang membuka handphone, lalu ditegur supaya menutup handphonenya atau mengubah mode handphonenya atau mematikan. Memang yang paling enak itu mematikan handphonenya, bukan mematikan orangnya ya. Kan ada yang kalimatnya katanya pada jamaah yang membawa handphone harap dimatikan ya. Ya, yang dimatikan maksudnya HP-nya, bukan dimatikan yang bawa handphonenya. Nah, akan lebih konsentrasi, fokus kalau seandainya ketika handphonenya dibawa boleh, tapi handphonenya dimatikan supaya pada saat khutbah fokus ke khutbahnya, tidak disibukkan dengan handphonenya, tidak lihat kanan kiri atau tidak lihat ke isi handphonenya, karena handphone itu betul-betul mengganggu orang untuk bisa fokus ya, mengganggu orang untuk fokus ya. Jadi akhirnya apa? Dilarang. Maka melarang penggunaan handphone pada masa atau pada waktu belajar itu dibenarkan kalau dianggap ada maslahatnya. Lalu apalagi selain handphone, ada bentuk-bentuk yang lain. Maka boleh melarang, jadi boleh melarang sesuatu yang dianggap bisa mengganggu fokus belajar. Jadi poin pertamanya dari ayat ini, yang namanya guru, ustadz, ustadzah, musyrif, musyrifah atau pengajar dibenarkan melarang sesuatu jika dianggap ada maslahatnya. Ya. Jika ada maslahatnya kemudian dilarang, maka silahkan, karena memang bisa jadi yang maslahat memang dilarang. Ya, yang maslahat justru dilarang, jangan dibiarkan, diizinkan menggunakan itu. Ini yang pertama. Dan ini masih berhubungan, dan tentu kita pilihkan yang berhubungan dengan menuntut ilmu, karena tema utama kita tentang menuntut ilmu, apalagi ini berhubungan dengan adab-adab menuntut ilmu. Ini yang pertama. Jadi boleh melarang. Nanti yang dilarang apa sesuai dengan kondisinya. Seperti juga pada kisah ini, Khidir alaihissalam melarang Nabi Musa alaihissalam bertanya. Arahannya pokoknya jangan tanya dulu sebelum saya nanti jelaskan. Nanti saya akan jelaskan. Karena begini, ada tipe orang yang enggak sabar. Baru disampaikan sesuatu tiba-tiba ingin tanya. Padahal kalau seandainya sabar sebentar, tunggu, nanti insya Allah akan ada penjelasannya di belakang. Karena cara orang menjelaskan sesuatu beda-beda. Ada orang tuh yang menjelaskannya dituntaskan dulu sampai selesai, dan pada saat menjelaskan juga urutan-urutan yang akan dijelaskan juga beda-beda. Ada yang menjelaskan itu pada saat penjelasan yang disampaikan ada 5 poin. Sementara yang mendengar sudah gak sabar, baru dijelaskan nomor 2 sudah ingin bertanya. Yang seandainya sabar sebentar, ternyata pertanyaannya terjawab di poin keempat, di poin kelima, maka perlu bersabar. Di sini kalimatnya fala tas'alni an syai'in, jangan kamu tanya tentang sesuatu apapun. Jadi nggak boleh bertanya hatta sampai. Nah, itu menunjukkan bahwa boleh kalau kita berada di majelis, boleh seandainya seorang guru minta nanti tolong kalau ada pertanyaan disampaikan nanti di akhir di sesi tanya jawab, itu boleh. Untuk sementara jangan ada yang bertanya sampai materinya selesai. Nah, itu boleh, karena dianggap lebih maslahat.
Karena bisa jadi begini, kalau baru nyampaikan sedikit ada yang tanya, sedikit lagi ada yang tanya, bisa jadi materinya nggak selesai-selesai, terus kemudian fokusnya beralih dan materinya nggak selesai karena gara-gara baru disampaikan sebagian, ada pertanyaan, lalu dari pertanyaan itu berkembang dan beralih ke tema yang lain, balik lagi, beralih lagi, balik lagi, akhirnya nggak selesai-selesai. Nah, jadi bukan berarti tidak membolehkan bertanya, tetapi bertanya pada waktunya. Jadi itu poin pertama ya, yang kita ambil dari ayat ini. Jadi qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kemudian yang kedua, yang kedua diambil dari sini juga fala tas'alni an syai'in. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil, guru boleh guru itu maksudnya guru, pengajar, ustadz, ustadzah, musyrif, musyrifah, kalau di kampus dosen boleh melarang muridnya, santrinya, siswanya, mahasiswanya boleh melarang bertanya. Boleh melarang bertanya jika pemahamannya masih kurang. Jika pemahamannya masih kurang, atau melarang bertanya hal-hal yang lebih detail sementara ada yang lebih penting. Saya ulang lagi, bagian yang kedua, guru juga boleh melarang, melarang bertanya hal-hal yang lebih detail, lebih mendalam, sementara ada hal yang lain yang lebih penting yang perlu diketahui. Nah, contohnya begini. Ini yang contohnya adalah misalnya ketika pelajarannya masih pelajaran dasar, masih awal. Misalnya pelajaran Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Lalu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah. Kemudian diceritakan tentang peristiwa pasukan Abraha, Ashabul Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ketika dijelaskan, kemudian ada yang tanya, itu gajahnya warnanya apa? Nah, boleh melarang untuk tidak menanyakan itu, atau boleh tidak menjawab pertanyaan tadi karena ada yang lebih penting. Sebab apa? Mau gajahnya warnanya hitam, warnanya coklat, warnanya biru, warnanya seandainya ada gajah warna kuning, itu gak penting, iya kan? Cerita Ashabul Fil tadi, mau gajahnya warna apapun kan gak ada masalah. Artinya gajahnya warna apapun gak penting, karena yang penting itu bukan masalah warna gajahnya. Sama dengan ketika ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran ditanya oleh Allah SWT, wa matil kabiyaminika ya Musa, apa yang berada di tangan kananmu wahai Musa? Dijawab oleh Nabi Musa, hiya asoya, itu adalah tongkatku. Itulah tongkatku. Nah, lalu ada yang tanya, tongkatnya itu warnanya apa? Itu gak penting, makanya gak dibahas di Quran. Karena Quran itu membahas yang penting-penting aja, yang gak penting gak dibahas. Lalu tongkatnya mau warna hijau, coklat, biru, kuning, merah, itu gak penting. Tongkatnya Nabi Musa. Terus tongkatnya Nabi Musa itu bahannya dari pohon apa itu? Kemudian panjangnya berapa? Diameternya berapa? Lalu tongkatnya itu lurus apa agak bengkok? Itu semua nggak penting. Karena apa? Karena yang penting bukan bentuk tongkat, warna tongkat, bahan tongkatnya, tapi sebetulnya fungsi tongkatnya itu untuk apa? Kan begitu.
Lalu kalau misalnya panjangnya 1 meter dengan 1,5 meter itu nggak penting. Antara yang 1 meter dengan 1,5 meter, tapi fungsinya sama, berarti panjangnya nggak penting. Ketika fungsinya sama, orang misalnya sekarang kalau maaf yang sudah berusia lanjut lalu bertumpu pada tongkat, itu kan nggak penting warnanya apapun. Ini warnanya pink, warnanya merah, warnanya biru, warnanya semua warna apa saja terserah. Yang penting kan fungsinya bisa digunakan untuk bertumpu pada saat berjalan. Yang penting itu, nggak penting warnanya. Makanya ada yang penting dan nggak penting. Nah, bahkan para ulama membolehkan untuk tidak menjawab kalau dianggap tidak penting untuk dijawab, atau dijawabnya nanti pada saat diperlukan. Contohnya misalnya gini, ada yang tanya, Ustaz, gimana caranya orang sholat di pesawat ulang-alik kalau pas pergi ke bulan? Itu sholatnya ngadep kemana itu? Kan ruang hampa udara. Nah, sementara di ruang hampa udara itu kan nggak mungkin bisa rukuk seperti kita, nggak mungkin bisa sujud seperti kita. Karena apa? Namanya orang berada di ruang hampa udara, kan gerak terus itu. Artinya dia nggak bisa tetap di satu posisi. Pada saat mau rukuk juga ya bisa jadi goyang lagi, karena namanya juga orang berada di ruang hampa udara. Lalu Ustadznya jawabnya gimana? Jawabnya begini, nanti kalau kamu udah mau berangkat tak jawab. Jadi nanti kalau sudah mau berangkat, ya. Kalau belum berangkat ya nggak usah tak jawab. Ya karena memang apa? Yang namanya astronot, jangankan di Indonesia, di muka bumi ini, sedunia ini, jumlahnya ada berapa sih? Astronot ini sedunia, bukan se-Indonesia ya. Sedunia. Jadi yang jumlahnya lebih dari 5 miliar itu, jumlah astronotnya ada berapa? Kan cuma sedikit. Terus tambah yang muslim berapa? Nah, yang muslim itulah yang nanti kalau mau tanya tak jawab. Yang lain kan nggak perlu. Nah, non muslim nggak beragama Islam jelas nggak sholat. Nah, yang muslim atau muslimah kalau memang jadi astronot, nah baru bisa nanti tanya, karena saya sebagai astronot saya. Yang nggak astronot kan nggak usah itu. Yang nggak astronot kan nggak apa-apa, nggak tahu caranya sholat pada saat berada di pesawat ulang-alik. Kemudian pesawatnya pergi ke Mars, ke bulan, mau sampai ke Pluto sekalipun, ya nggak penting. Karena apa? Nggak berangkat. Nggak ada di situasi seperti itu. Karuan kalau tanyanya yang diperlukan, misalnya kalau saya sholat di kereta, tapi keretanya itu penuh sekali, terus nggak ada tempat sholat di kereta itu. Ya kita semua tahu kereta yang sekarang ini ada kan ada 2 jenis ya. Ada kereta yang menyediakan musola. Ya kalau keretanya eksekutif itu ada musolanya. Atau yang ekonomi juga ada eksekutifnya, nah itu ada musolanya. Dan kita bisa sholat sambil berdiri di musola itu. Sama juga dengan kalau orang naik pesawat. Kalau pesawatnya Saudia itu ada musolanya. Tapi kalau pesawat yang lain nggak ada musolanya. Nah, terus tanya gimana cara sholatnya? Nah, baru dijelaskan. Nah, itu betul, karena memang kondisinya pasti dialami. Banyak yang ngalami begitu. Kan banyak penumpang kereta, banyak penumpang pesawat. Terus gimana caranya? Sementara pesawatnya tidak menyediakan, ya. Lihat pesawatnya tidak menyediakan musola, nggak ada musolanya memang. Terus kalau sholat ngadepnya kemana? Sementara kita ini sholatnya kan harusnya menghadapnya ke Ka'bah, ke kiblat. Pesawatnya justru membelakangi kiblat ke arah yang lain. Cara sholatnya gimana? Nah itu perlu dijawab. Karena itu memang kondisinya sesuai dengan yang dialami. Tapi kalau yang pertama tadi, kalau bertanya sebagai astronot, sementara yang bertanya bukan astronot, itu nggak perlu dijawab, nggak apa-apa. Sebab nanti begini, kalau setiap kali pertanyaan yang berandai-andai begitu dijawab, maka akan banyak pertanyaan yang muncul. Sampai ada yang pertanyaan yang begini, Ustaz, gimana caranya kalau sholat kita kan sekarang ini sholat menghadap ke Ka'bah. Nanti misalnya suatu saat sholat Ka'bahnya itu naik ke Sidratul Muntaha.
Sholatnya ngadep kemana? Ini karena apa? Karena sering berandai-andai membayangkan Ka'bahnya naik ke Sidratul Muntaha. Terus nanti sholatnya ngadepnya kemana itu? Nah Ka'bahnya kan udah gak ada, udah naik ke langit. Ya diajak wudhu dulu aja, cuci muka ini. Jangan-jangan baru bangun tidur. Sampai nanyanya aneh-aneh ya. Masuk Ka'bah sampai pergi ke Sidratul Muntaha. Nanyanya yang biasa-biasa aja, yang wajar-wajar, dan ini yang lebih penting untuk dijawab. Ini poin yang kedua. Jadi boleh tidak menjawab, boleh melarang, ya, melarang bertanya, termasuk juga boleh mengarahkan pertanyaan pada hal yang penting. Nah sekarang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, yang kita cukupkan yang tiga aja. Pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, ayat ke-70, bahwa guru boleh melarang muridnya bertanya hal yang tidak berkaitan sama sekali dengan pembahasan. Itu boleh. Misalnya gini, pembahasannya sedang membahas Al-Quran, sedang membahas tafsir, dan tafsirnya, bahasan ayatnya misalnya berhubungan dengan bahasan sholat. Lalu ada yang tanya, tapi pertanyaannya bukan tentang sholat. Nah itu boleh guru menyampaikan kalau pertanyaan khusus untuk bahasan yang berhubungan sholat. Yang di luar sholat, mohon maaf tidak bisa kami jawab. Itu boleh. Kenapa? Karena banyak hal, di antaranya bisa jadi yang ditanya atau gurunya sendiri belum tentu siap ditanya semua masalah. Karena apa? Di muka bumi ini nggak ada ceritanya Ustadz tahu segala hal. Ustadz yang tahu segala hal itu justru meragukan, jangan-jangan jawabannya ngawur. Gak mungkin ada Ustadz tahu segala hal. Mau tanya Quran dengan semua bahasannya, tafsir dengan semua ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian hadis, semua hadis, mau tanya hadis apapun. Kemudian fikih, ditanya fikih apapun, dari mulai toharoh sampai bahasan yang berhubungan dengan jihad, memerdekakan budak dan yang lainnya. Kemudian tanya tentang sejarah Islam, tanya tentang apa saja, silahkan bisa jawab. Itu justru meragukan. Kalau ada yang bisa begitu, itu hati-hati, jangan-jangan jawabannya ngawur. Ya. Yang begitu itu hanya cuma ada di mana? Hanya cuma ada di tempat pendidikan yang paling rendah, yaitu apa? PAUD atau TK. Coba lihat, guru TK tuh bisa jawab semua pertanyaan. Tapi pertanyaan anak TK itu bisa. Saya kalau jadi guru TK, ditanya sama siswa TK, insya Allah saya bisa jawab pertanyaan apapun. Tanya bahasa Inggris saya bisa, mau bahasa Indonesia bisa, mau tanya pelajaran IPA saya bisa. Karena pertanyaan anak TK itu, ya pertanyaannya orang bilang pertanyaan cetek, ya pertanyaan yang ringan-ringan, nggak mungkin yang berat. Tapi kalau sudah yang nanya anak SMA, itu sudah mulai berat. Yang tanya mulai mahasiswa, mulai tambah berat. Yang nanya sudah lebih dewasa lagi, mulai tambah berat. Tapi kalau anak TK kita bisa jawab. Kenapa? Karena pengetahuannya masih dangkal. Apalagi anak PAUD. Anak PAUD itu kalau nanya ya yang masih yang enteng-enteng, yang ringan-ringan. Sekaligus juga ini sebabnya kenapa bapak dan ibu, orang tua itu bisa menjawab pertanyaan anak-anaknya ketika masih kecil. Tapi ketika anaknya sudah dewasa, bertambah usianya, ada sebagian pertanyaan nggak bisa dijawab oleh bapak dan ibunya. Karena apa? Pengetahuannya sudah bertambah. Jadi yang bisa menjawab semua pertanyaan itu ya guru TK. Kalau siswanya TK, apalagi TK-nya 0 kecil. Nah itu hampir bisa dipastikan pertanyaannya pasti enteng-enteng dan gampang. Mau tanya masalah sholat pasti gampang itu. Nggak mungkin anak TK tanya, Ustazah, itu takbiratul ihram itu hadisnya ada berapa? Riwayat siapa saja? Itu nggak mungkin ada pertanyaan begitu. Itu nggak mungkin pertanyaan yang berat-berat begitu. Terus dari semua hadis itu yang sahih berapa dan yang tidak sahih berapa? Itu nggak mungkin ada pertanyaan seperti itu. Pertanyaan berat gitu hanya nanti di level-level yang tinggi. Nah makanya kenapa
boleh seorang guru membatasi pertanyaannya khusus tentang tema yang ada. Atau begini, boleh pertanyaannya di tema yang lain, tapi kalau saya bisa jawab akan saya jawab, kalau enggak saya enggak jawab. Artinya sejak awal sudah menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dijawab. Nanti malam itu saya diundang pengajian, panitianya bikin undangan pengajian dan temanya dibuat sudah dalam bentuk poster sebelum dikomunikasikan. Lalu saya sampaikan, mohon maaf ini kalau judul temanya seperti itu saya nggak bisa. Ya, kalau judul temanya seperti itu saya nggak bisa. Karena apa? Karena nggak ada ceritanya semua ustadz tuh bisa segala hal, nggak bisa, nggak ada itu. Tadi kecuali tadi kalau siswanya anak TK itu saya bisa. Kalau siswanya anak TK kan saya ngisinya yang ringan-ringan aja, karena dikasih yang berat pun mereka nggak mampu. Itu kalau siswanya atau yang ngajinya anak TK, PAUD, deh. Tapi kalau yang hadir mahasiswa, kemudian orang tua, kan langsung bisa merasakan ini ustadznya nggak nguasai ini. Maka berat kalau menyampaikan yang tidak dikuasai. Lebih baik saya jujur saya sampaikan saya nggak bisa kalau temanya itu. Akhirnya panitia menyampaikan ya sudah gini aja, karena posternya sudah tersebar kemana-mana, ya nanti temanya dikaitkan dengan tema, lalu dihubungkan dengan tema tertentu yang Ustadz bisa. Jadi artinya jadi nggak persis seperti yang ada di judul. Nah itu contoh, dan ini kita perlu membiasakan seperti itu. Kita perlu membiasakan di mana-mana agar orang juga belajar dengan cara yang benar, bahwa tidak semua ustadz tahu segala hal, sehingga tidak semua ustadz bisa ditanya segala hal. Kalau ada ustadz bisa ditanya segala hal, itu sudah meragukan dan bisa dibayangkan ustadz ini bisa jadi jawabnya sebagian ngawur, karena tidak mungkin ustadz bisa tahu segala hal. Ya, tahu semua ayat Quran aja ya, dan tafsirnya itu rasanya di zaman sekarang nggak ada itu. Silakan cari ustadz yang sampai ahli tafsir pun, apakah menguasai semua ayat, semua bahasan tafsir yang ada di Quran? Sulit sekali. Kemudian tahu misalnya guru besar di hadis, apa tahu semua hadis? Enggak juga. Sebab saya pernah ketemu guru besar bilang hadis, ketika ditanya pernah khatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jawabannya belum. Oh berarti bayangkan khatam membaca aja belum, apalagi memahami isinya. Nah, sudah berarti kan nggak mungkin menguasai semuanya. Ya, jadi begitu. Maka boleh menyampaikan, jangan bertanya yang di luar pembahasan. Nah ini adab dalam belajar. Demikian ulasan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.